Pada sesi kali ini, kita akan mendengarkan pemaparan materi mengenai menganalisis transaksi ekspor-impor yang akan disampaikan oleh kelompok 3. Dan kemudian akan dilanjutkan dengan sesi diskusi atau tanya-jawab. Untuk itu, saya mohon kerjasama teman-teman agar dapat menyimak dengan baik dan menyampaikan pertanyaan pada waktunya. Tanpa berpanjang kata, mari saya persilahkan kelompok 3 untuk memulai presentasi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait menganalisis transaksi ekspor-impor yang mana dosen pengampunya adalah Bapak Noris Bagus Mulyo SPD MPD dan Ibu Khairul Nikmah FAB MAB SAD. Next. Untuk anggota kelompoknya di sini ada Arya Dwi Surya dengan NIM 022, Gadis Amanda dengan NIM 025, Diva Melia Putri dengan NIM 075, Mawar Putri Lestari dengan NIM 021, Nafira Lila Putri dengan NIM 023, Melina Puspita dengan NIM 050, dan Lisha Dinisa Putri dengan NIM 099. Next. Di sini terdapat pengertian ekspor dan impor, yang mana ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ekspor bertujuan untuk memperluas pasar, meningkatkan devisa negara, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sedangkan impor adalah kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri baik untuk tujuan konsumsi, industri, atau perdagangan kembali. Impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang tidak bisa diproduksi secara lokal atau tidak mencukupi. Next. Kemudian terdapat peraturan transaksi ekspor dan impor di Indonesia. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, terdapat 3 peraturan. Yang pertama yaitu mengatur kebijakan perdagangan, termasuk ekspor impor. Yang kedua, menetapkan prinsip-prinsip perdagangan yang adil dan berkelanjutan. Yang ketiga, yaitu mengatur perizinan dan tata niaga perdagangan. Yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 17 pada tahun 2006, terdapat 3 peraturan juga, yang mana yang pertama yaitu mengatur prosedur kepabeanan untuk ekspor impor. Yang kedua, menetapkan tarif bea masuk dan keluar. Yang ketiga, mengatur pengawasan dan pemeriksaan barang. Next. Di sini terdapat 3 persyaratan transaksi ekspor. Yang pertama yaitu berbadan hukum seperti CV, PT, Persero, Perum, dan koperasi. Yang kedua, memiliki NPWP yaitu nomor pokok wajib pajak. Yang ketiga yaitu memiliki izin dan dari pemerintah, misalnya surat izin usaha perdagangan dari Dinas Perdagangan. Yang kedua yaitu surat izin industri dari Dinas Perindustrian. Yang ketiga, izin usaha penanaman modal dalam negeri atau penanaman modal asing dari Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dan yang terakhir adalah nomor induk berusaha atau NIB. Next. Di sini terdapat prosedur kegiatan ekspor impor, yang mana yang pertama adalah sales contract proses, yaitu merupakan dokumen persetujuan antara eksportir dan importir yang merupakan kelanjutan dari purchase order. Sales contract berisi syarat pembayaran barang yang diekspor seperti harga, kualitas, kuantitas, cara pengangkutan, pembayaran asuransi, dan lain sebagainya. Dokumen ini dibutuhkan importir dalam pengisian aplikasi pembuatan letter of credit kepada bank. Yang kedua ada letter of credit process, yaitu ketika telah mencapai persetujuan kesepakatan dalam proses sales contract, pihak eksportir akan meminta jaminan kepada bank penerbit sesuai dengan persetujuan pembayaran dengan pihak importir. Lalu yang ketiga ada cargo shipment process, yaitu dalam proses ini eksportir harus mengirimkan produk tersebut ke negara yang sudah disetujui dengan importir. Lalu yang terakhir
adalah shipping dokumen negosiasi proses, yang mana ketika pihak importir itu sudah menerima barang tersebut, pihak eksportir akan melalui 3 tahapan untuk mengambil uang pengiriman, yaitu yang pertama, setelah menerima bill of lading dari shipping company, eksportir akan menyiapkan seluruh dokumen yang tercatat pada letter of credit dan diserahkan kepada advising bank. Yang kedua, advising bank akan memeriksa kelengkapan dan keakuratan shipping dokumen yang dikirimkan eksportir. Jika sesuai dengan letter of credit, maka advising bank akan melakukan pembayaran kepada eksportir. Yang ketiga, advising bank akan mengirimkan shipping dokumen kepada opening bank untuk mendapatkan reimbursement atas pembayaran yang akan dilakukan advising bank. Dan yang terakhir adalah opening bank akan memeriksa kelengkapan dan keakuratan shipping dokumen yang diberikan dan jika cocok dengan letter of credit, maka opening bank akan memberikan reimbursement kepada negosiasi bank. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Tolong di next, Mbak. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu prosedur kegiatan impor terdiri dari beberapa tahapan, yakni yang pertama ada pengumpulan dokumen, di mana tahap awal ini melibatkan persiapan dan pengumpulan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses impor. Kemudian yang kedua ada pembayaran bea masuk dan pajak impor, di mana merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian yang ketiga ada pemberitahuan impor barang atau PIB, di mana dalam penyampaian PIB kepada pihak berwenang merupakan langkah penting yang harus dilakukan dalam proses impor. Dan yang keempat ada penetapan jalur impor. Penentuan jalur impor misalnya pada jalur hijau, kuning, atau merah berdasarkan profil risiko importir dan jenis barang. Kemudian yang kelima, surat persetujuan pengeluaran barang atau SPPB. Setelah semua persyaratan terpenuhi, SPPB akan diterbitkan untuk mengizinkan pengeluaran barang. Dan yang terakhir yakni pengangkutan barang impor, di mana tahap akhir ini barang impor diangkut dari kawasan pabean atau kawasan meliputi pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lainnya yang ditetapkan oleh lalu lintas barang. Next. Untuk perjanjian dasar transaksi ekspor impor ini harus disetujui oleh kedua belah pihak, baik perusahaan maupun pribadi yang disebut eksportir dan importir untuk mengadakan persetujuan jual beli barang secara internasional. Dalam perdagangan internasional, dokumen menjadi salah satu hal yang penting dalam menjamin kepastian hukum dan transparansi antara penjual sebagai eksportir dan pembeli sebagai importir. Salah satu dokumen yang penting adalah sales contract. Nah, sales contract ini adalah perjanjian tertulis antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi perdagangan yang dilandasi prinsip hukum yang disepakati bersama. Dengan adanya kontrak ini, kedua belah pihak memiliki kepastian mengenai jenis barang, harga, kuantitas, cara pembayaran, hingga mekanisme pengiriman. Next. Untuk syarat-syarat sahnya dalam perjanjian berdasarkan pasal 1320 Kitab UU Hukum Perdata atau KUH Perdata, syarat-syarat sahnya terbagi menjadi 4, yakni yang pertama, sepakat mereka yang mengikat dirinya. Ini berarti adanya kesepakatan atau persetujuan bebas dari kedua belah pihak yang membuat perjanjian, tanpa adanya paksaan, tekanan, ataupun penipuan. Yang kedua, ada kecakapan untuk membuat perjanjian. Pihak-pihak yang membuat perjanjian harus cakap dalam hukum, artinya mereka memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan secara hukum, seperti melakukan perdagangan yang dilakukan oleh pihak yang tanpa di bawah umur. Kemudian ketiga yaitu suatu hal tertentu. Pada objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan baik jenis maupun jumlahnya. Dan yang terakhir yaitu suatu sebab yang halal, di mana perjanjian harus memiliki dasar atau tujuan yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Next. Untuk perjanjian cacat atau dianggap tidak
ada, ini berdasarkan pasal 1321 KUH Perdata, suatu perjanjian dapat mengandung cacat, kehendak, atau kata sepakat dianggap tidak ada jika terjadi hal seperti kesesatan atau kekhilafan. Terjadi ketika salah satu pihak membuat perjanjian karena adanya pandangan atau pemahaman yang keliru mengenai objek atau substansi perjanjian yang penting. Yang kedua ada paksaan, di mana ini terjadi ketika salah satu pihak memberikan persetujuan karena adanya ancaman atau tekanan yang membuat kehendak bebasnya terpengaruh. Dan yang terakhir adanya penipuan, terjadi ketika salah satu pihak memberikan persetujuan karena adanya tipu muslihat atau kebohongan yang dilakukan oleh pihak lain untuk memperoleh persetujuan tersebut. Oke, yang selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Pembayaran dan fungsi dalam ekspor impor. Pembayaran dalam transaksi ekspor impor merupakan proses pemenuhan kewajiban finansial antara pihak eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan lintas negara. Pembayaran ini didasarkan pada kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya oleh kedua belah pihak. Selanjutnya fungsinya untuk menjamin kelancaran aktivitas perdagangan internasional, meminimalisir risiko keuangan bagi semua pihak, mengatur tanggung jawab dan hak dalam transaksi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan global. Landasan hukum dalam pembayaran ekspor impor berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang tata cara pembayaran barang dalam kegiatan ekspor impor. Yang pertama, pada pasal 3, pembayaran ekspor dapat dilakukan melalui pembayaran tunai, letter of credit, atau metode pembayaran lain yang disepakati. Yang kedua, terdapat pada pasal 5, pembayaran impor dapat menggunakan sistem imbal dagang atau metode pembayaran lain yang telah disetujui. Jenis pembayaran transaksi ekspor impor yang pertama ada cash in advance, yang kedua letter of credit, yang ketiga dokumentari, yang keempat open account, dan yang kelima consignment. Pembayaran cash in advance merupakan salah satu bentuk cara pembayaran non letter of credit yang dikenal dalam berbagai kontrak bisnis, termasuk kontrak bisnis yang bernuansa internasional. Cara pembayarannya dengan sistem advance payment ini biasa dikenal dengan sebutan pembayaran di muka, karena melalui cara ini pembeli membayar terlebih dahulu kepada penjual melalui perintah transfer bank ke rekening penjual, sebelum penjual yang bersangkutan mengirimkan barang yang diperjanjikan. Setelah itu menerima pembayaran harga baik keseluruhan maupun sebagian, baru kemudian penjual melakukan kewajibannya dengan mengirimkan barang melalui part of loading. Barang yang dikirim tersebut sudah tercatat atas nama pembelian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Adapun keuntungan dari pembayaran cash in advance yaitu keuntungan bagi eksportir. Yang pertama yaitu resiko minimal. Eksportir menerima pembayaran sebelum mengirim barang sehingga menghilangkan resiko gagal bayar. Yang kedua yaitu arus kas yang stabil. Tidak ada penundaan pembayaran sehingga eksportir dapat mengelola modal kerja dengan lebih baik. Yang ketiga yaitu keamanan transaksi. Tidak perlu bergantung pada pihak ketiga seperti bank atau lembaga keuangan. Untuk kerugian sendiri bagi importir yaitu yang pertama risiko tinggi. Importir harus membayar sebelum menerima barang, yang berarti ada kemungkinan barang tidak dikirim atau tidak sesuai pesanan. Yang kedua yaitu beban keuangan yang mengharuskan importir mengeluarkan dana sebelum mendapatkan barang yang tidak mempengaruhi arus kas bisnis.
Untuk kekurangan dari cash in advance sendiri yaitu resiko penipuan. Setelah importir membayar, tidak ada jaminan bahwa eksportir akan benar-benar mengirim barang atau mengirim barang dengan kualitas yang sesuai. Importir bisa kehilangan seluruh uang mereka. Yang kedua yaitu tidak ada dasar untuk komplain jika barang yang datang tidak sesuai dengan pesanan. Importir akan berada dalam posisi yang sangat lemah. Eksportir sudah menerima uang sehingga importir tidak memiliki daya tawar untuk menuntut perbaikan atau pengembalian dana. Next. Pembayaran letter of credit yaitu suatu surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembeli barang di mana bank tersebut yang menyetujui dan membayar wesel yang ditarik oleh penjual barang. Dengan demikian, letter of credit merupakan surat alat pengganti kredit bank dan dapat menjamin pembayaran bagi eksportir. Metode ini memberikan perlindungan bagi kedua belah pihak dalam transaksi internasional. Adapun proses letter of credit yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu importir mengajukan permohonan ke bank. Bank importir menerbitkan dan mengirimkan ke bank eksportir. Yang ketiga yaitu eksportir mengirim barang dan menyerahkan dokumen yang diperlukan ke banknya. Yang keempat yaitu bank eksportir memverifikasi dokumen dan mengirimnya ke bank importir. Yang kelima yaitu jika semua persyaratan terpenuhi, bank importir melakukan pembayaran kepada eksportir. Adapun keuntungan dari pembayaran letter of credit yaitu keuntungan bagi eksportir. Yang pertama jaminan pembayaran. Bank importir bertanggung jawab untuk membayar jika semua persyaratan terpenuhi. Yang kedua yaitu mengurangi resiko gagal bayar atau tidak dibayarkan. Eksportir tidak perlu bergantung pada kredibilitas importir. Yang ketiga yaitu meningkatkan kredibilitas bisnis, mempermudah transaksi dengan pelanggan baru di luar negeri. Adapun keuntungan bagi importir yaitu biaya tambahan. Bank mengenakan biaya administrasi yang bisa saja cukup besar. Yang kedua yaitu proses yang rumit, memiliki persyaratan dokumen yang ketat dan memerlukan kepatuhan penuh. Kekurangan letter of credit yaitu yang pertama ketika transaksi bernilai besar dan risiko tidak terbayarkan tinggi. Yang kedua yaitu jika eksportir dan importir belum memiliki hubungan bisnis yang kuat. Yang ketiga yaitu dalam perdagangan dengan negara yang memiliki regulasi ketat terkait devisa dan perdagangan internasional. Pembayaran documentary collection yaitu metode pembayaran di mana bank bertindak sebagai perantara untuk mengamankan pembayaran, tetapi tanpa memberikan jaminan seperti dalam letter of credit. Bank hanya mengirimkan dokumen kepada importir setelah pembayaran dilakukan atau janji pembayaran dibuat. Dua jenis documentary collection yaitu yang pertama dokumen agent payment. Importir harus membayar penuh sebelum menerima dokumen untuk mengambil barang. Yang kedua dokumen agent acceptance yaitu importir dapat menerima dokumen dengan janji pembayaran di kemudian hari sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya ada keuntungan dan kekurangan dari pembayaran documentary collection. Keuntungan bagi importir lebih murah dibandingkan LOC, biaya lebih rendah karena tidak ada jaminan dari bank. Yang kedua, memastikan importir membayar sebelum mendapatkan dokumen pengambilan barang. Lalu keuntungan bagi importir lebih fleksibel dibandingkan pembayaran muka atau cash in advance. Yang kedua, tidak perlu membayar sebelum barang dikirim sehingga mengurangi resiko terhadap barang yang tidak sesuai. Yang selanjutnya ada kekurangan documentary collection. Resiko tinggi bagi eksportir karena bank tidak menjamin pembayaran sehingga eksportir beresiko tidak dibayar jika pembeli menolak atau gagal membayar, serta masalah arus kas, papan resiko nilai tukar, dan potensi penundaan pengiriman karena importir tidak mengambil barang. Next.
Yang selanjutnya ada pembayaran open account. Open account adalah metode pembayaran di mana eksportir mengirim barang kepada importir terlebih dahulu tanpa pembayaran langsung dan importir baru melakukan pembayaran setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Misalnya 30, 60, sampai 90 hari setelah pengiriman. Cara pembayaran dengan open account merupakan kebalikan dari advance payment. Jika advance payment pembeli yang terlebih dahulu melakukan pembayaran harga barang, maka di open account penjual yang terlebih dahulu melakukan pengiriman barang, baru setelah itu pembeli membayar harga melalui perintah transfer bank ke rekening penjual. Next. Berikut keuntungan dan kekurangan dari pembayaran open account. Yang pertama, keuntungan bagi eksportir. 1. Dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Memberikan fasilitas pembayaran yang lebih fleksibel bisa memperkuat hubungan bisnis. Yang kedua, mempermudah ekspansi pasar. Importir lebih cenderung bekerja sama dengan eksportir yang memberikan syarat pembayaran yang lebih longgar. Selanjutnya, keuntungan bagi importir. Yang pertama, lebih fleksibel dibandingkan pembayaran muka atau cash in advance. Yang kedua, tidak perlu membayar sebelum barang dikirim sehingga mengurangi resiko terhadap barang yang tidak sesuai. Lalu ada kekurangan open account. Resiko gagal bayar yang tinggi bagi eksportir karena bank tidak menjamin pembayaran dan bank tidak memverifikasi dokumen atau kualitas barang. Misalnya, eksportir harus mempunyai banyak modal dan apabila pembayaran akan dilakukan dengan mata uang asing, maka resiko perubahan kurs menjadi tanggungannya. Yang selanjutnya ada pembayaran konsigmen. Konsigmen adalah metode di mana eksportir mengirim barang kepada importir, agen atau distributor tanpa pembayaran di muka. Importir hanya membayar barang setelah terjual. Jika ada barang yang tidak terjual pada periode tertentu, importir dapat mengembalikannya kepada eksportir. Proses pembayaran konsigmen, pengiriman barang dari pemilik barang ke penerima tanpa pembayaran di muka. Konsain kemudian akan menjual barang tersebut dan setelah ada penjualan, barulah pembayaran dilakukan kepada konsignor berdasarkan nilai mata uang yang laku terjual setelah dikurangi komisi yang disepakati. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Untuk pembayaran konsigmen terdapat keuntungan bagi eksportir yaitu mempermudah penetrasi pasar baru, meningkatkan peluang penjualan, membangun hubungan jangka panjang dengan mitra bisnis. Untuk keuntungan bagi importir, yang pertama tidak ada jaminan bahwa importir akan berhasil menjual barang. Yang kedua, jika barang tidak laku, eksportir mungkin harus menanggung biaya pengembalian barang. Untuk kekurangan konsigmen yaitu apabila pihak pemilik barang atau konsignor yang harus menunggu pembayaran hingga barangnya terjual, risiko barang tidak laku dan tidak tertagihnya pembayaran, serta potensi keterlambatan cash flow. Selain itu, pemilik barang tidak memiliki kontrol penuh atas proses penjualan dan harus menanggung biaya logistik untuk mengambil barang yang tidak terjual. Next. Selanjutnya adalah cara meminimalkan risiko pembayaran ekspor-impor secara efektif. Yang pertama yaitu pilih metode pembayaran yang tepat. Jadi dalam transaksi internasional ada berbagai metode pembayaran seperti advance payment atau pembayaran di muka, kemudian letter of credit, documentary collection, atau open account. Setiap metode memiliki tingkat risiko berbeda bagi eksportir maupun importir. Dengan memilih metode yang tepat harus disesuaikan dengan tingkat kepercayaan mitra dagang. Selanjutnya yaitu yang kedua, memastikan kepatuhan terhadap regulasi perdagangan internasional. Jadi di setiap negara memiliki aturan terkait ekspor-impor seperti bea cukai, tarif, izin, standar kualitas, hingga regulasi keamanan. Ketidakpatuhan dapat menyebabkan barang tertahan di pelabuhan, denda, bahkan pembatalan transaksi. Oleh karena itu, pelaku usaha harus memahami regulasi di negara asal dan tujuan agar proses pembayaran dan pengiriman tidak terganggu. Yang ketiga yaitu melindungi dengan kontrak yang jelas dan asuransi perdagangan. Kontrak yang jelas membantu mengurangi risiko sengketa karena berisi kesepakatan tertulis mengenai harga, kualitas, kuantitas, waktu pengiriman, hingga metode pembayaran.
Selain itu, asuransi perdagangan penting untuk melindungi dari risiko seperti kerusakan barang, keterlambatan, atau gagal bayar. Yang keempat yaitu menggunakan jasa perbankan dan lembaga keuangan yang kredibel. Bank dan lembaga keuangan memiliki peran penting dalam menjamin keamanan transaksi ekspor-impor. Dengan menggunakan bank yang bereputasi baik dapat memastikan keandalan dalam penerbitan letter of credit, transfer internasional, serta mitigasi risiko penipuan. Yang terakhir yaitu memperhatikan fluktuasi nilai tukar dan biaya transfer. Dengan transaksi internasional dilakukan dengan mata uang asing, sehingga fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi keuntungan atau kerugian. Selain itu, biaya transfer internasional juga harus diperhitungkan agar tidak mengurangi margin keuntungan. Next. Selanjutnya adalah pembiayaan ekspor dengan letter of credit syariah. Letter of Credit Ekspor Syariah adalah surat pernyataan akun membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Hal tersebut sesuai dengan penelitian oleh Fatwa dalam Khairuddin 2010, di mana terdapat ketentuan akad-akad untuk letter of credit ekspor yang sesuai dengan syariah dapat berupa: yang pertama yaitu akad wakalah bi al-ujrah, yaitu akad perwakilan berbayar di mana bank mengurus dokumen ekspor dengan penagihan letter of credit, lalu menyerahkan hasilnya kepada eksportir setelah dipotong biaya tetap yang disepakati di awal. Yang kedua yaitu akad wakalah bi al-ujrah dan naqd, di mana akad perwakilan berbayar dengan fasilitas dana talangan, yakni bank mengurus dokumen dari penagihan ekspor, lalu eksportir membayar ujrah nominal tetap tanpa mengaitkan kedua akad. Selanjutnya yang ketiga yaitu akad wakalah bi al-ujrah dan mudharabah. Akad perwakilan berbayar dengan pembiayaan produksi ekspor, di mana bank mengurus dokumen dan penagihan letter of credit. Sementara hasil pembayaran digunakan untuk ujrah, pengembalian modal, dan bagi hasil. Yang keempat yaitu akad musyarakah, yaitu kerjasama modal antara bank dan eksportir, di mana bank ikut membiayai produksi, mengurus dokumen ekspor, menagih letter of credit, lalu hasilnya digunakan untuk pengembalian modal dan keuntungan. Yang terakhir yaitu akad al-bai atau jual beli dan wakalah. Jadi jual beli dengan perwakilan, di mana bank membeli barang dari eksportir, menjual ke importir melalui wakil. Kemudian pembayaran dilakukan sesuai ketentuan letter of credit, yakni pada saat dokumen diterima atau pada saat jatuh tempo. Next. Selanjutnya adalah pembiayaan impor dengan letter of credit syariah. Letter of credit impor syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank atau issuing bank atas permintaan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Untuk ketentuan akad-akad letter of credit impor sesuai dengan syariah dapat digunakan untuk yang pertama yaitu akad wakalah bil ujrah, yakni harus memiliki dana bank sesuai barang yang diimpor, besar ujrah sesuai dengan kesepakatan awal. Yang kedua yaitu akad wakalah bil ujrah dan qard, importir tidak memiliki dana cukup pada bank memberikan dana talangan qard kepada importir. Yang ketiga yaitu akad murabahah. Jadi bank bertindak selaku pembeli yang mewakili pada importir. Pengurusan dokumen dilakukan oleh pihak bank. Bank menjual barang secara murabahah dengan cicilan maupun tunai. Biaya yang dikeluarkan oleh bank akan diperhitungkan. Yang keempat yakni akad salam atau isna dan murabahah, yakni bank melakukan salam, pengurusan dan pembayaran dokumen, menjual barang, dan biaya-biaya yang dikeluarkan akan diperhitungkan. Yang kelima yakni akad wakalah bil ujrah dan mudharabah. Jadi nasabah melakukan pengurusan dokumen dan pembayaran, yang bertindak selaku sahibul mal yang menyerahkan modal kepada importir. Yang terakhir yaitu akad musyarakah, yakni bank dan importir menyertakan modal untuk melakukan kegiatan impor barang. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, berikutnya adalah mekanisme letter of credit impor syariah.
Mekanisme ini merupakan instrumen pembiayaan impor yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Untuk memahami prosesnya, kita perlu mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat serta tahapan analisis yang dilakukan oleh bank. Yakni pihak-pihak yang terkait, terdapat 6 pihak utama yang memiliki peran spesifik dalam alur transaksi letter of credit impor syariah. Yang pertama adalah aplikan atau pemohon. Pihak ini adalah importir yang memiliki kebutuhan untuk mengimpor barang dan mengajukan permohonan pembukaan letter of credit kepada bank. Kemudian opening atau using bank. Bank bertindak atas nama aplikan untuk yang fungsinya menerbitkan dan membuka letter of credit untuk keuntungan beneficiary atau eksportir. Ketiga, advising bank. Bank yang berkedudukan di negara beneficiary, tugasnya adalah menerima letter of credit dari opening bank dan meneruskannya secara resmi kepada beneficiary. Keempat, beneficiary yakni eksportir yang akan menerima letter of credit. Setelah letter of credit diterima, ia berkewajiban untuk mengirimkan barang dan dokumen yang dipersyaratkan. Kelima, negotiation bank. Bank ini memiliki peran untuk mengambil alih dan memeriksa dokumen letter of credit yang diajukan oleh beneficiary. Bank ini juga dapat melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada beneficiary sebelum menagihnya ke opening bank. Dan yang terakhir ada confirming bank. Pihak ini bersifat opsional jika disertakan. Confirming bank bertanggung jawab untuk memberikan jaminan pembayaran letter of credit jika seandainya opening bank gagal memenuhi kewajibannya. Kemudian ada proses analisis bank. Sebelum memutuskan untuk menerbitkan letter of credit, bank akan melaksanakan serangkaian analisis untuk memastikan transaksi berjalan aman dan sesuai dengan prinsip syariah. Yakni yang pertama mengidentifikasi kebutuhan nasabah. Bank akan melakukan verifikasi dan analisis terhadap tujuan serta urgensi nasabah dalam mengajukan letter of credit termasuk jenis dan nilai barang yang akan diimpor. Kemudian melakukan pembiayaan impor. Setelah kebutuhan dipahami, bank akan memproses permohonan pembiayaan impor tersebut yang akan menjadi dasar penerbitan letter of credit. Yang ketiga, menggunakan akad mudharab dan murabah. Dalam kerangka syariah, bank akan menerapkan akad yang sesuai. Akad mudharab yakni bagi hasil yang digunakan di mana bank akan bertindak sebagai penyedia modal dan nasabah sebagai pengelola. Sedangkan akad murabahah atau jual beli digunakan di mana bank memiliki barang terlebih dahulu kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati. Dan yang terakhir ada mengidentifikasi kecukupan dana nasabah. Bank akan menilai kondisi finansial dan likuiditas nasabah. Hal ini bertujuan untuk memastikan nasabah memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk melunasi pembiayaan yang diberikan. Next. Kemudian ada studi kasus. Di sini kami mengambil studi kasus CV Multimedia Dimensi, yakni merupakan salah satu usaha kecil menengah di Cirebon yang bergerak pada bidang kerajinan kulit kerang. Perusahaan ini menghasilkan berbagai produk bernilai tinggi seperti furniture, lampu, bingkai cermin, vas, serta aksesoris dekorasi lainnya. Sejak berdiri pada tahun 2000, CV Multidimensi mampu menembus pasar ekspor dengan cakupan yang luas, di mana sekitar 90% produknya dipasarkan ke Asia, Eropa, hingga Amerika Serikat. Meskipun demikian, perjalanan usaha ini tidak terlepas dari tantangan, terutama setelah pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan jumlah pesanan akibat kondisi ekonomi global yang melemah. Salah satu persoalan besar yang pernah dialami CV Multidimensi adalah kerugian akibat pembelian yang tidak melakukan pembayaran atas barang yang telah dipesan. Pengalaman tersebut membuat perusahaan semakin berhati-hati dalam melakukan transaksi, khususnya dengan pembeli baru. Untuk mengurangi resiko, perusahaan lebih memilih menggunakan letter of credit sebagai instrumen pembayaran utama, karena memberikan jaminan atas transaksi impor. Namun, untuk pembeli yang sudah lama menjalin hubungan baik, metode pembayaran melalui telegraphic transfer masih digunakan. Sikap ini lahir dari kebutuhan perusahaan untuk menjaga kepercayaan sekaligus meminimalisir risiko gagal bayar dalam transaksi internasional. Next. Berdasarkan hal tersebut, sistem letter of credit terbukti sangat efektif dalam transaksi ekspor CV multidimensi.
Dengan letter of credit, risiko pembayaran dapat ditekan karena bank menjamin bahwa eksportir akan menerima pembayaran apabila seluruh persyaratan dokumen dipenuhi. Meskipun demikian, letter of credit tidak secara langsung memengaruhi frekuensi ekspor. Data penjualan dalam 5 tahun terakhir menunjukkan jumlah ekspor yang relatif stabil, sehingga frekuensi lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti daya konsumsi dan tren pasar internasional. Peranan penting letter of credit lebih terletak pada aspek pembiayaan, karena menjadi bukti ketertarikan formal antara eksportir dengan berbagai pihak yang terlibat dalam proses ekspor. Dengan demikian, letter of credit berfungsi sebagai instrumen vital yang melindungi kepentingan eksportir sekaligus menjaga kelancaran transaksi perdagangan internasional yang dijalankan oleh CV multidimensi. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan dari kelompok 3. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan setiap kelompok menanyakan minimal 1 pertanyaan. Bagi teman-teman bisa raise hand, sebutkan nama dan NIM, kemudian sampaikan pertanyaannya. Untuk Mas Raffi, dipersilahkan untuk memaparkan pertanyaannya. Izin bertanya, nama saya Raffi Ardiarskula, NIM 149. Pertanyaan saya pada prosedur import, materi menyebutkan penetapan jalur import. Apa saja kriteria yang paling umum digunakan oleh Bea Cukai untuk menentukan apakah suatu barang akan melalui jalur hijau atau jalur merah? Dan bagaimana keputusan ini dapat mempengaruhi biaya dan waktu logistik bagi importir secara signifikan? Terima kasih. Sama-sama. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Mbak Laura, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Laura dengan NIM 196 dari kelompok 1, izin bertanya. Pada PPT disebutkan bahwa metode pembayaran open account menekankan bahwa risiko perubahan kurs atau mata uang itu ditanggung sendiri oleh pihak perusahaan eksportir. Nah, jika ada perusahaan eksportir yang mengalami situasi perubahan kurs atau mata uang yang secara tiba-tiba, menurut kalian apa keputusan yang tepat? Sekian, terima kasih. Sama-sama Mbak Laura. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak Tasya, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Tasya Nabila NIM 100 dari Studi Case. Mengapa frekuensi ekspor CV multidimensi lebih dipengaruhi faktor eksternal dibandingkan faktor internal seperti sistem pembayaran? Terima kasih. Baik, sama-sama. Untuk kelompok 3, mau langsung menjawab atau berdiskusi terlebih dahulu? Berdiskusi terlebih dahulu. Baik, kami persilakan berdiskusi terlebih dahulu untuk kelompok 3.
Iya, Mbak Nabila. Perkenalkan, saya Nabila Zainal Putri. NIM 024 izin bertanya. Bagaimana dampak birokrasi administrasi ekspor impor terhadap daya saing produk di pasar global yang dibahas dalam PPT tersebut? Dan apa reformasi yang dapat dilakukan untuk mempercepat proses tanpa mengorbankan keamanan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Mbak Nabila. Untuk kelompok 3 agar berdiskusi terlebih dahulu. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Laura, yaitu jika ada perusahaan yang mengalami situasi perubahan kurs atau mata yang secara tiba-tiba, apa keputusan yang tepat? Jika eksportir menghadapi fluktuasi kurs yang tiba-tiba, keputusan tepat adalah melakukan manajemen risiko keuangan, misalnya dengan heading kontrak forward opsi valuta asing, menetapkan harga dalam mata uang yang lebih stabil, atau menegosiasikan sistem pembayaran yang lebih aman. Dengan cara ini, perusahaan bisa menjaga kestabilan keuangan sekaligus mempertahankan kepercayaan mitra bisnis. Bagaimana, Mbak Laura? Apakah bisa diterima? Baik, jawabannya bisa saya terima. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Tasya yang pertanyaannya, mengapa frekuensi ekspor CV multidimensi lebih dipengaruhi faktor eksternal atau daya konsumsi dan tren pasar internasional dibandingkan faktor internal seperti sistem pembayaran? Jadi, menurut kelompok kami, faktor eksternal seperti tren pasar internasional dan daya konsumsi global lebih dominan karena ekspor sangat bergantung pada peminatan luar negeri. Untuk sistem pembayaran hanyalah faktor teknis internal. Jadi agar lebih adaptif, perusahaan bisa melakukan riset pasar berkelanjutan, diversifikasi produk, serta menjalin kerjasama dengan distributor internasional, sehingga mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tren global. Apakah jawaban saya bisa diterima, Mbak Tasya? Bisa, Mbak Mailin, makasih. Sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dinda. Bagaimana dampak birokrasi administrasi ekspor impor terhadap daya saing produk di pasar global yang dibahas dalam PPT? Apa reformasi yang dapat dilakukan untuk mempercepat proses tanpa mengorbankan keamanan?
Jadi birokrasi yang panjang itu bisa memperlambat arus barang, menaikkan biaya, dan mengurangi daya saing produk di pasar global. Reformasi yang dapat dilakukan yaitu dengan digitalisasi dokumen, penyederhanaan prosedur, penerapan sistem single window, serta transparansi regulasi. Jadi dengan begitu efisiensi dapat meningkat tanpa mengorbankan aspek keamanan dan kepatuhan terhadap aturan ekspor impor. Bagaimana Mbak Dinda? Apakah jawabannya bisa diterima? Bisa, terima kasih. Baik, sama-sama. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Terdengar. Oke, baik. Saya di sini mau menjawab pertanyaan dari Mas Raffi. Pertanyaannya terkait kriteria yang paling umum digunakan oleh bea cukai ya. Jadi kriteria umum bea cukai ini dalam menentukan jalur impor pada rekam jejak importir, jenis barang, nilai barang, serta tingkat risiko kepatuhan pajak dan dokumen. Pada jalur hijau, berarti pemeriksaan lebih sederhana, sehingga proses ini dapat terjadi lebih cepat dan murah, sedangkan jalur merah memerlukan pemeriksaan fisik yang bisa menambah waktu dan biaya logistik. Nah, hal ini bisa mempengaruhi daya saing karena keterlambatan distribusi berpengaruh langsung terhadap rantai pasok. Apakah ada yang ditambah, ada sanggahan dari Mas Raffi? Atau sudah cukup? Izin menyanggah, Mbak Alia. Tapi bukankah kriteria untuk penempatan jalur impor hijau atau merah itu tidak hanya bergantung pada kebijakan internal bea cukai, tapi juga pada reputasi dan riwayat kepatuhan importir. Jika demikian, langkah-langkah proaktif apa yang bisa dilakukan oleh importir, seperti CV multidimensi, untuk memastikan mereka selalu masuk ke jalur hijau dan meminimalkan resiko pemeriksaan fisik yang memakan waktu dan biaya. Terima kasih, Mbak Alia. Baik, terima kasih atas sanggahannya Mas Raffi. Izin menanggapi tentang sanggahan dari Mas Raffi.
Kriteria penetapan jalur impor hijau atau merah memang tidak hanya bergantung pada kebijakan internal Bea Cukai, namun sangat dipengaruhi juga oleh profil risiko importir yang meliputi reputasi dan riwayat kepatuhan importir terhadap aturan kepabean. Reputasi ini dinilai dari rekam jejak importir, kepatuhan pelaporan, pembayaran bea dan pajak, serta catatan pemeriksaan dan pelanggaran. Oleh karena itu, importir yang memiliki catatan baik cenderung mendapatkan penetapan jalur hijau, yang artinya mereka tidak dikenai pemeriksaan fisik barang sebelum pengeluaran, sementara importir berisiko tinggi atau kurang patuh biasanya ditempatkan pada jalur merah yang lebih ketat pengawasannya. Namun sanggahan bahwa kriteria penetapan jalur impor hanya bergantung pada kebijakan internal Bea Cukai tanpa memperhatikan reputasi kurang tepat karena reputasi importir adalah kurang tepat. Memperhatikan reputasi itu kurang tepat karena reputasi importir adalah salah satu variabel penentu utama dalam pemetaan risiko impor. Sistem penempatan jalur impor pada dasarnya merupakan implementasi risk management yang mengutamakan kelancaran perdagangan sekaligus pengawasan yang efektif. Nah, untuk memastikan bahwa importir seperti CV multidimensi selalu masuk ke jalur hijau dan meminimal risiko pemeriksaan fisik, langkah proaktif yang dapat dilakukan itu bisa mencakup 5 langkah, Mas Raffi. Yang pertama itu menjaga reputasi kebutuhan dengan selalu memenuhi kewajiban administrasi kepabean secara tepat waktu dan lengkap. Seperti menyampaikan dokumen PIB atau pemberitahuan impor barang yang benar dan akurat. Kedua, meminimalkan pelanggan dengan memastikan barang impor sesuai dengan perizinan, nilai pabean yang benar, dan tidak terlibat dalam sengketa pajak atau bea. Yang ketiga, melakukan audit internal dan pembenahan SOP pengelolaan dokumen dan proses impor untuk mencegah kesalahan administrasi yang bisa menaikkan risiko. Kemudian keempat, mengupayakan komunikasi yang baik dan transparan dengan pejabat Bea Cukai untuk membangun kepercayaan. Dan yang terakhir, mengikuti program atau skema yang disebut MITA, Mitra Utama, bila memungkinkan yang memberikan jalur prioritas atau jalur hijau dengan proses yang lebih cepat. Dengan langkah-langkah ini, importir menunjukkan itikat baik dan kepatuhan tinggi, sehingga Bea Cukai menetapkan mereka pada jalur hijau yang lebih efisien, serta menghindari pemeriksaan fisik yang memakan waktu dan biaya. Oleh karena itu, klaim bahwa hanya kebijakan internal Bea Cukai yang menentukan jalur tidak sepenuhnya tepat. Importir juga berperan aktif melalui kepatuhan dan manajemen risiko untuk mendapatkan fasilitas jalur hijau. Bagaimana Mas Raffi, bisa diterima? Terima kasih buat jawaban dan koreksinya Mbak Nafira. Pemahamannya terkait materi bagus banget, bisa menambah wawasan saya. Terima kasih Mbak Nafira sudah bisa diterima. Sama-sama Mas Raffi. Baik, karena pemaparan jawaban dan sanggahan sudah dijawab oleh kelompok 3, saya kembalikan lagi ke Mbak Moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 atas presentasi yang sangat menarik dan informatif. Kita sudah mendengarkan pemaparan mengenai menganalisis ekspor impor tadi, serta berdiskusi melalui sesi tanya jawab. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dan mohon maaf jika kekurangan dalam memandu jalannya presentasi ini. Dengan demikian, presentasi kelompok 3 saya nyatakan selesai. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Bapak Nori selaku dosen pengampu mata kuliah administrasi ekspor impor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.